Sebab Tuhan sudah dekat. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudara terkasih, kita memasuki hari Minggu Advent yang ketiga. Dan ada khas untuk yang ketiga itu dirayakan sebagai hari Minggu Gaudete. Warna liturginya orang sebut pink, tapi sebenarnya bukan pink. Bahasanya setengah mati, warna ungu, rose. Bunga mawar warna tanda tabung, pernah lihat bagaimana bunga mawar yang ungu. Ungu tapi pink. Tapi dibalik dari warna mana yang tepat, ada sesuatu yang lebih dalam. Saya suka senantiasa mengatakan ini, yakni kekayaan katolisitas dalam simbol, dalam lambang, malahan dalam sejarah Kristianitas. Katolisitas ini, katolisisme, saya tidak bilang gerejanya, tapi keyakinan itu senantiasa menjadi penjaga simbol-simbol. Bacaan-bacaan hari ini mau mengajak kita menjelaskan apa yang menjadi simbol dari Gaudete. Kata terjemahan kegembiraan, sukacita. Tapi seringkali sukacita itu yang pasti bukan sekedar senang. Ada sesuatu yang lebih dalam daripada itu. Dan melalui bacaan-bacaan hari ini saya mengajak kita bermenung satu dua hal. Apa yang menjadi makna dari Gaudete ini, sekaligus saya yakin menjadi esensi dari masa Adventus, masa kedatangan. Sebelum kita bermenung bersama, mari kita siapkan hati kita agar layak merayakan misteri yang suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Puji syukur 339.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, pandanglah umat-Mu yang dengan tekun menantikan perayaan kelahiran putra-Mu. Bantulah kami agar kami bersukacita karena keselamatan yang seagung itu, dan dengan riang-riang merayakannya dalam ibadah yang meriah. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Padang gurun dan padang kering akan bersukaria, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat dan akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon, semarak Karmel dan Saron akan diberikan kepadanya. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan membawa pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang buta akan dicelikan, dan telinga orang tuli akan dibuka. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Pada waktu itu, orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sementara sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami.
membebaskan orang-orang yang terkurung. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahku ya Sion, turun temurun. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Seperti petani yang menantikan hasil tanahnya yang berharga. Ia sabar sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Demikian kamu pun harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Ingatlah, hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Haleluya, haleluya, Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah
Sekali peristiwa, Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kata Adventus senantiasa atau kita sudah tahu bersama, tapi saya suka senantiasa mengulang, itu artinya kedatangan. Tapi orang sebut masa penantian. Benar, karena kata kedatangan itu ada dua sisi, yakni orang yang sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat. Baru yang kedua, sisi yang lain, orang atau situasi, tempat dari tujuan itu. Kalau kita membuat ziarah ke Pondok Emmaus waktu yang lalu, ada dua kesibukan. Kesibukan pertama yakni kita yang akan mulai berarak. Tapi dalam waktu bersamaan ada kesibukan di tempat di Pondok Emmaus untuk menyambut perarakan itu yang datang. Maka kata Adventus, kata kedatangan senantiasa menunjuk kepada dua tempat. Dan dalam Injil atau dalam teks kitab suci ditampilkan satu figur, Yohanes Pembaptis. Minggu yang lalu kita diajak bermenung masih Yohanes Pembaptis, tapi dalam sudut pandang perjalanan, artinya mempersiapkan dia menjadi bentara. Hari ini kita masih disuguhkan tentang tokoh yang sama, Yohanes Pembaptis, tapi dia dalam posisi ada di tempat penantian, berharap apakah yang dinantikan itu memang, apakah yang so datang itu memang betul-betul dia atau bukan. Nanti minggu depan masih dalam penantian, kita lebih kecil lagi menampilkan tokoh Yosef. Figur-figur ini mau mengedepankan satu hal, apa salah satu poin dari Adventus yang disebut kedatangan. Dan Adventus itu dalam minggu ketiga
kita rayakan sebagai diberikan suatu warna Gaudete. Apa itu Gaudete? Dua hal. Saya hampir 2 minggu ini, 3 minggu malahan tidak ada di tempat. Mengikuti pesiarahan rapat kerja 9 kevikepan. Ditambah dengan perjalanan di Sulawesi Tengah. Hitung-hitung waktu 10 hari. Tentena dan di Luwuk. Waktu di Luwuk itu orang Sulawesi dulu. Kemudian duduk mulai. Bapak Uskup datang kemudian. Orang Sulawesi dulu di situ. 3 hari lebih dulu baru Uskup datang. Ada satu pertanyaan waktu kita sementara mengedit, memeriksa laporan-laporan. Uskup punya pertanyaan begini. Selamat, Bakuda apa? Pastor Angki. Oh selamat Bakuda. Dia pertanyaan begini. Bahagia. Bahagia. Saya bilang, kalau mau jawab jujur ini, pastiu deng lala. Dia bilang, enggak, kita ada tanya bahagia. Kita enggak jawab. Karena itu kata bahagia itu lain dengan lelah. Bahagia itu lain dengan jenuh. Dalam itu peristiwa pertama. Pertanyaan yang sama. Saya ikut misa hari ulang tahun pernikahan. 25 tahun pernikahan satu keluarga. Ketika dia punya pastor itu, dia bilang untuk khotbah enggak perlu khotbah. Sharing saja antara pasangan. Jadi pasangan. Kemudian DPR diminta sharing. Jadi mulai dengan laki-laki, suami baru istri. Nah, ini suami ini istri lebih dulu. Karena ini suami kasihannya tidak terlalu lancar bicara. Jadi DP istri yang bicara. Oh panjang. Dia ceritakan suka duka. Itu laki-laki ini DP giliran. DP kalimat cuma satu. Kita punya sambutan atau curhat cuma satu, tapi dalam bentuk pertanyaan untuk istri saya. Apakah kamu bahagia selama 25 tahun? DPB ini menangis. Nggak jawab pertanyaan. Dan silahkan duduk. Pasti ketika ditanya bahagia, banyak hal yang naik turun dan semua. Sehingga pertanyaan bahagia itu menyentuh liang lebih dalam daripada orang sebut riang gembira. Kalau anak-anak kan banyak kali riang gembira, senang, ramai dan sebagainya. Hari Minggu ini disebut Minggu Gaudete, Minggu Gembira, tapi pasti bukan sekedar taman gembira. Ada kata yang bagus. Joy. Joy itu bukan senang. Joy lebih dalam dari senang. Maka saya senantiasa mengasosiasikan kata joy dengan kata enjoy. Kamu enjoy. Ini kan bahasa asing. Pasti jawaban beda. Kalau biasa diterjemahkan at home, kata betah. Tapi kata enjoy masih lebih ada warna kegembiraan. Kamu enjoy. Apakah saya enjoy dengan situasi yang ada? Saya ada kegembiraan di situ. Walaupun agak susah, belum jadi banyak hal, apakah saya gembira? Dan itu pasti lebih dalam jawabannya.
Dan itu yang diajakkan direnungkan untuk Gaudete, yang mempersiapkan semakin dekatnya Natal. Jadi perayaan Natal benar pasti ramai, lebih ramai dari Paskah, lebih macet pertokoan dari Paskah, lebih gemerlap lampu-lampu dari perayaan Paskah. Walaupun disebut Paskah pesta gereja terbesar, tapi masih Natal. Bagus. Kita tidak punya data, tapi menurut hemat kita toko-toko bangunan lebih laku dalam masa Advent daripada masa Paskah. Karena orang mulai cat rumah, cat laku. Karena mau buat apa? Mau buat supaya semarak, mau buat supaya gemerlap. Tapi ada pertanyaan yang baik di masa Minggu Advent ketiga. Apakah itu semua membuat saya ada sukacita, enjoy? Saya memang merasa nanti akan direnungkan kata itu, damai. Itulah Adventus yang diberikan warna hari Minggu ketiga dengan merenungkan kegembiraan. Memang bertobat, orang boleh terima sakramen tobat, tapi begitu dia keluar dari ruang pengakuan, dia tidak merasa damai, maka ada sesuatu yang dia tidak ekspresikan. Maka Gaudete mengajak kita bermenung satu hal. Apakah persiapan yang saya buat pada intinya membuat saya enjoy? Saya, kemudian orang-orang terdekat dengan saya, keluarga saya, baru komunitas saya, dan seterusnya. Dan untuk itu perlu dibangun banyak hal. Bacaan hari ini meneguhkan tentang situasi orang Yohanes yang so di tempat. Apakah yang torang dah siapkan ini, yang so ada sekarang, memang itu yang benar, ataukah mungkin perlu yang lain? Kita boleh jawab masing-masing. Tapi Yesus juga bagus. Untuk yang benar bukan cuma orang bilang. Seringkali dalam hidup kita yang membuat kita tidak senang atau membuat tidak damai dalam relasi atau apa saja, yang bahasa Manado bilang begini, kata. Dorang bilang kata, itu berarti dia dengar, bukan lihat. Ketika Yohanes bertanya kepada Yesus, suruh murid-murid tanya, Yesus bilang lengkap, sampaikanlah apa yang ngoni dengar, dan ngoni lihat, bukan cuma ngoni dengar. Maka apa yang didengar perlu diwujud nyatakan. Di waktu saya di katedral, sebentar di sini ada WC itu kan perempuan, laki-laki. Nah, iya. Sebentar yang sementara dibangun itu dia perempuan di sana, laki-laki di sini. Di katedral itu ada. Nah, hari biasa kita mau masuk karena orang bilang, pastor itu kunci WC so rusak. Kedua itu toiletnya so hitam. Kita senai darah karena ada orang yang bertugas. Jadi kita mau picek, kita masuk di WC toilet buat perempuan. Pintu pertama ada 3 itu, tak buka. Kalian masih bagus, lengkap. Pintu kedua ada kunci. Pintu ketiga terbuka. Pas kita keluar dari pintu ketiga, oh lampu ada. Pintu kedua terbuka. Keluarlah satu ibu. Pastor, kebagi enggak ada lihat lampu.
Begitu keluar dari WC sama-sama. Di muka banyak orang. Kalau orang tanya, Pastor, the baking apa di WC perempuan? Karena baku bawa yang tuh ibu ini. Hampir kamu jawab, the baking anak. Mengapa kita mesti jawab? Bisa-bisa dia cerita napa tuh pastor dah keluar dari WC perempuan. Nyanyi nak gila. Karena apa? Dia benar. Dia sampaikan apa yang dia dengar dan dia lihat. Lebih gila kalau tuh orang dia cuma lihat. Dia cuma tanya. Dia enggak lihat tuh apa yang terjadi. Mar dia cuma lihat tuh orang keluar. Tapi kalau cerita itu dia sampaikan, apa tuh pastor dah baking apa tahu di kamar mandi di perempuan apa dan tuh ibu dah keluar. Maka tuh orang lain dia mau bilang yang orang cuma dengar. Bisa-bisa tuh laki dari ibu ini naik darah dia. Pemar pesetan tapi bini kong dah baking apa dan tuh pastor itu di WC. Padahal sudah lihat lampu. Karena cuma dengar. Dan seringkali itu dengar itu menjadi sesuatu yang tidak nyaman. Cuma karena kata. Gaudete, kegembiraan, atau sudah sebut enjoy, itu berkaitan dengan relasi orang. Relasi saya dengan yang lain. Saya boleh tersenyum dengan orang. Nanti Natal, saya boleh berjabatan tangan dengan orang. Anyone, bukan someone, sembarang saja selamat. Saya boleh tersenyum. Tapi pertanyaannya, apakah perasaan saya dengan orang itu enjoy? Ataukah hanya lebih yang dilihat? Maka bisa-bisa apa yang kita sebut dengan merayakan sukacita, kegembiraan, bukan kegembiraan dari dalam tapi casing. Orang boleh perindah banyak tempat, kamar, ruangan. Adalah yang punya kelainan, teman pastor, waduh DP kamar bisa pakai lampu, seluruh siku, lampu apa itu? Apa ini? Selang. Suka kangen DP kamar, dia bilang, for, dia bilang dia mau nikmati. Kapan? Malam. Dia bilang, for apa ngana di kamar dengan tuh selang dengan tuh lampu, model di kafe dan tuh, gaga itu gitu. Kalau lebih bagus bawa di sini supaya tuh lampu. Dia taruh di kamar, maksudnya untuk dia nikmati. Tapi apakah itu yang di luar membuat memang benar-benar membantu damai hati? Hanya dia yang tahu. Dan kedamaian Gaudete ini yang diharapkan sekaligus diingatkan dalam pekan ketiga Advent. 10 hari lagi kita memasuki yang disebut dengan Natal. Maka pertanyaan kecil, apakah yang kita sudah siapkan? Apakah yang sudah diadakan benar-benar membuat saya enjoy, saya gembira, ataukah masih harus mencari yang lain? Dan enjoy itu bukan dari luar. Enjoy itu dari dalam batin, dari dalam diri pribadi. Maka berdamai bukan mulai dengan berdamai dengan orang lain, bukan mulai berdamai dengan lingkungan, tapi mulailah berdamai dengan diri sendiri. Dan kata perdamaian sama dengan kata pertobatan. Pertobatan diri sendiri satu hal, belajar menerima bahwa apa yang saya alami memang harus saya alami demi penyempurnaan diri saya.
Saudara-saudari terkasih Maria, dalam Minggu Gaudete ini dengan penuh sukacita kita menyatakan, merayakan iman kita dengan memadahkan Credo Nicea Konstantinopel. Credo in unum Deum, Pater omnipotentem, Pater et Filii et Terrae, Filium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen lumine, Deum verum, Deo verum, Genitum non factum, consubstantiale Patri, per omnia facta sum, qui propter nos homine, et propter nostram salutem, descendit et incarnatus de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo Pagus est, crucifixus, et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelo, sedet ad dextera Patri, et interrumpetus est cum gloria, unicada et vivus et modo, cujus regit non erit et in Spiritus Sanctum Dominum, et vivificatem, qui ex Patrem Filioque prosequi, qui cum Padre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per problema, et una Sancta Catholica, et Apostolica Ecclesia, confiteor unua missa, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Saudara-saudari yang terkasih, Allah Bapa kita adalah Allah yang setia, yang selalu memperhatikan dan menyertai hidup serta perjuangan kita. Marilah kita memanjatkan doa-doa sebagai wujud pengharapan akan janji keselamatannya bagi kita.
Marilah berdoa bagi para pemimpin gereja. Semoga Allah Bapa mendampingi mereka agar selalu siap sedia dan rendah hati dalam memberikan kesaksian Injil Kristus di dunia yang tengah dilanda oleh berbagai tantangan keputusasaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa bagi para pemimpin masyarakat. Semoga Allah Bapa menerangi mereka dengan roh kebijaksanaan, agar mereka selalu berjuang demi memajukan kesejahteraan umum. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa bagi mereka yang sakit dan putus asa. Semoga Allah menghibur mereka melalui kasih dan perhatian, serta kehadiran orang-orang yang dengan setia melayani, mendampingi, dan memperjuangkan kehidupan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini. Semoga masa Advent ini menjadi saat kita menantikan dengan penuh pengharapan akan cahaya dan kasih-Nya bagi kita yang takkan berkesudahan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa Kami ya Tuhan. Kita berdoa juga bersama dan juga untuk persekutuan umat GKRI cabang yang menjadi penyelenggara misa dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga Allah menerima syukur ini, sekaligus juga syukur ini menjadi berkat bagi mereka sebagai satu organisasi kemasyarakatan untuk menjadi saksi kebaikan Allah dalam karya, dalam kehidupan mereka setiap hari. Semoga pengurus bersama dengan anggota sungguh-sungguh dapat menjadi bentara, mempersiapkan kebaikan, mempersiapkan kerajaan Allah melalui karya-karya nyata sehingga berbuah bagi orang-orang di sekitar mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, dengan gembira kami menantikan kedatangan Putra-Mu. Semoga dalam masa penantian ini kami mampu membersihkan hati dan budi sehingga layak menyongsong kelahiran Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Puji syukur 381. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Kita akan
sajikan, bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Kita anggur Kristus, jika diperas dengan penderitaan, jadilah anggur murni. Semoga roti anggur yang kita sajikan, bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Kita tubuh Kristus, kita harus siap ikut bersengsara, supaya ikut bangkit. Semoga roti anggur yang kita sajikan, bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. 378. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam putra-Mu dan kurban salibnya. Timpalah persembahanku, kesanggupan dan niatku mengikuti kehendakmu demi keluhuranmu. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam putra-Mu dan kurban salibnya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Kami mohon ya Allah, semoga kami senantiasa mempersembahkan kurban ini sebagai tanda bakti kami kepadamu. Wujudkanlah sepenuhnya dalam diri kami karya penyelamatanmu yang sudah dimulai dalam misteri kudus ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan
Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaannya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Penyerahan dunia, selamatkanlah kami, karena
akan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Precepti salutaribus niti et fina institutione formati audemus dicere. Pater noster, es in celis, sanctificetur nomen tuum, avenia dedum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Anemus quotidiana da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Libera-nos que sumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Quianum et regnum et potestas et gloria in saecula. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Damai Kristus. Puji syukur 406. Agnus Dei, qui
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Puji syukur 4, 2, 3. Puji syukur 4, 4, 3. Dan umatmu
jiwa kami hiburlah, halau gelap seram, bayangan maut yang kejam, bersungguhlah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. 445. Hai, angkatlah kepalamu, gapura dan megah, sambutlah Raja mulia di dalam kotamu. Siapa Raja mulia, Tuhanmu yang kekal. Dialah Tuhan yang megah, perkasa dan tangguh. Dialah Tuhan yang megah, perkasa dan teguh. Hai, angkatlah kepalamu, gapura abadi, sambutlah Raja mulia di dalam kotamu. Sang Raja Juru, siapakah, siapa Raja mulia? Dialah Tuhan semesta yang maha mulia. Dialah Tuhan semesta yang maha mulia. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Murah, semoga oleh daya ilahi sakramen Maha Kudus ini kami dibersihkan dari cacat celah, dan dengan demikian kami siap menyambut hari raya mendatang dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Beberapa pengumuman. Pertama-tama disampaikan terima kasih kepada kita semua yang sudah mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi ini, khususnya para petugas liturgi, lektor, misdinar, organis, kantores, pemazmur, dan siapa saja yang atas caranya masing-masing, penyelenggara misa juga, Pakul
Nggak bilang lagi kosong, nggak muncul berikut. Petugas kebersihan. Terima kasih banyak juga untuk kita sekalian yang boleh mengambil bagian dalam perayaan hari Minggu Advent ketiga ini. Minggu depan hari Minggu Advent keempat, dan sesudah 3 hari kita akan memasuki dengan masa Natal. Informasi pertama untuk Natal nanti, untuk hari perayaan hari Natal tanggal 25, tanggal juga tahun baru tanggal 1, perayaan misa di gereja ini tetap seperti hari Minggu hari raya, 4 kesempatan, jam 7, jam 9, jam 11, dan jam 6 sore. Adapun untuk malam Natal, di gereja ini ada 2 kesempatan, jam 6 dan jam 9 malam. Jam 6 bagi mereka yang tidak bisa sampai larut malam, artinya masuk dingin. Jam 9 malam yang terlambat pulang belanja baju baru, jangan-jangan tidak dipaket baju, forma foto. Nah, itu jam 9. Baru malam tutup tahun tanggal 31, kesempatan misa 2 kali, jam 7 malam dan jam 9 malam. Selama perayaan nanti kita juga ada sedikit yang memulai dengan tahun ini, kita akan membuat arca kandang Natal di luar. Sekurang-kurangnya selama 1 pekan kita membuat area ini cukup kelihatan bahwa umat kita juga ada suatu perayaan. Maka dibuat lebih terang, dan ada kegiatan-kegiatan yang dirangkai, dibingkai dalam istilah Christmas Fest. Siapa yang biasanya pulang kampung, silahkan. Maka kalau yang tidak pulang kampung atau ada di tempat ini, baik mari kita merayakan bersama dalam perjumpaan sukacita untuk sebagai satu persekutuan merayakannya di area gereja ini. Maka kaum bapak sementara merancang tempat untuk arca Natal outdoor. Akan dibuat lampu-lampu. Jadi kalau ada yang ada beli lampu hias di mall Kongtalebe, bawa sini bagus. Yang sondak pakai kok masih bagus, bawa sini bagus. Yang ada beli kong kurang, kong sudah jadi pakai karena kurang, bawa sini bagus. Nah, itu. Artinya semua bawa sini. Kasih Pak Ketua KBK supaya boleh gemerlap untuk selama perayaan Natal. Kita akan mulai dengan arca Natal, simbol untuk outdoor. Ada orang usul bikin pohon besar sekali. Menurut saya kita mulai dulu dengan kandang Natal. Itu salah satu simbol Kristianitas. Kalau pohon terang, so biasa. Orang nanti pakai itu pohon-pohon di belakang itu orang bikin terang. Nah, itu. Bagus nih kalau taruh pohon pisang, pohon durian, taruh semua pohon situ. Tapi kita mulai dengan kandang dulu, dan itu yang menjadi simbol yang dijaga oleh Gereja Katolik. Mohon bantuan atau bagi bapak-bapak yang mereka ada berapa orang yang sibuk dengan bekerja, tapi kita akan berusaha menciptakan ruang perjumpaan agar supaya perayaan Natal di area ini, Gereja Paniki Indah, boleh ada suatu perjumpaan yang menciptakan suasana kegembiraan, berbagi kegembiraan dengan orang lain. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk semua rencana baik kita. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
dari pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur 449. Gapuramu lapangkanlah menyambut Raja mulia sama rakyat semesta dan juru selamat dunia sejahtera di bawahnya dengan meriah nyanyilah terpuji penebus Gembala yang kudus. Bunda Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Terima kasih, selamat hari Minggu. Gaudete.